apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Seorang pilot helikopter berkebangsaan Selandia Baru tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di Mimika, Papua Tengah. BBM solar langka di Merauke, sopir truk harus antre sejak malam hari. Harga minyak kita di Merauke mahal. Sebuah helikopter berpenumpang 6 orang diserang kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno mengatakan, helikopter terbang dari Mimika sekitar pukul 9.00 waktu setempat. Dan saat mendarat, tiba-tiba anggota KKB yang sudah menunggu langsung menghadang helikopter yang membawa tim medis yang akan memberikan pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Kasatgas juga memastikan pilot helikopter bernama Glenn Malcolm Koning asal Selandia Baru tewas dibunuh KKB. Lalu KKB membakar helikopter. Polisi juga memastikan 6 penumpang yang ikut dalam helikopter selamat karena sudah berada di rumahnya di distrik Alama. Mereka kemudian dicegat oleh sekelompok orang, yaitu KKB, menggunakan senjata api, kemudian diturunkan dari helikopter, dikumpulkan di lapangan dekat landasan helikopter, dan disitulah pilot kemudian dieksekusi. Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa identitas pilot atas nama Mr. Glenn Malcolm Koning, tempat tanggal lahir Selandia Baru, tanggal 23 Februari 1974, jenis kelamin laki-laki, warga negara New Zealand, pekerjaan pilot helikopter di PT Intan Angkasa Air Service. Hingga berita ini disusun, polisi dan tentara masih berusaha melakukan evakuasi jasad pilot. Igobat Momolen melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sebagian besar kendaraan truk ini antre untuk mengisi BBM di SPBU Jalan Ahmad Yani. Antrean kendaraan bahkan hingga ke Jalan Trikora. Pemandangan yang sama juga terjadi di SPBU di Jalan Nowari. Pengendara sudah antre sejak pukul 7 malam dan pengendara baru mendapat BBM pada pukul 10 pagi. Sehingga banyak sopir truk tidak kuat menahan kantuk sehingga terpaksa tidur di kendaraan. Dari jam 7, Pak. Jam 7 malam ya. Biasanya kalau jam 7 malam itu biasanya berapa Pak Karisi? Jam 8 atau Jam 8 ya. Biasa dikasih berapa liter Pak solarnya? Kalau saya sih kalau jatahnya sih memang 50, tapi saya nggak pernah sampai segitu. Saya masuk jam berapa? Jam 4 ya, jam tadi pagi ya. Biasa kalau tadi jam berapa biasanya? Ya tergantung kadang dapat pengisian sampai jam 10. Tapi kadang-kala kalau antri juga biasa nggak dapat juga. Kalau selama ini dulu mungkin sempat ya, kalau sekarang tetap Ya. Tapi sekarang makin sulit nggak solarnya ini, makin sulit atau gimana? ya, kalau dari tergantung dari ini ya. Tapi sekarang makin sulit juga ya. Lumayan. Kembali lagi ya kayak dulu ya. Sepekan terakhir, pengendara di Merauke, khususnya sopir truk, kesulitan mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi. Mereka harus berjuang keras, antre selama puluhan jam hingga hari untuk membeli BBM bersubsidi. Kelangkaan BBM bersubsidi ini terjadi sejak 5 tahun terakhir akibat terbatasnya kuota yang dipasok Pertamina ke SPBU. Hingga detik ini, kelangkaan masih terjadi. Masyarakat sejak lama hanya bisa berharap pemerintah bisa mengatasi masalah ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga minyak kita bersubsidi di Pasar Wamanggu, Merauke, Papua Selatan saat ini terpantau masih mahal, berkisar Rp20 hingga Rp22.000 untuk kemasan 1 liter. Bagi sebagian warga, harga tersebut tidak terjangkau karena minyak goreng merupakan kebutuhan vital.
Selain itu, minyak kita juga sulit ditemui di pasaran, khususnya untuk kemasan 1 liter, dibanding kemasan 5 liter dalam jerigen yang stoknya di pasaran tersedia cukup banyak. Berapa sekarang jualnya Pak? Palingnya 23 itu. 23.000 satu liter itu ya? Iya. Tapi yang kemasan 1 liter banyak? Ada cukup lah. Cukup. Tapi katanya kurang agak langka, enggak? Tidak. Masih sudah cukup ya? Cukup, ya. Tapi sudah naik ya? Ya naik. Katanya 23 itu? Ya. Kapalnya tapi banyak ya? Ya, tapi cukup lah. ya merek lain banyak juga yang cari? Banyak. Banyak. Biasa merek apa itu yang orang beli? Cuma kita kan sekarang orang banyak kita kan agak miring tuh. Oh, artinya dari harga biasa toh? Iya. Tapi sekarang kan sudah bukan 14.000 lagi toh? Ya, itu sudah standar hampir sama dengan yang biasa sekarang. Oh, tapi orang lebih banyak pasti cari itu. Ya, banyak cari kita. Ya, masih banyak Karena ya? harganya agak miring. Agak sedikit. miring gitu ya. Walaupun naik begitu tapi masih banyak ya? Iya. Sebagian warga akhirnya beralih membeli minyak bermerek lain dengan harga yang tidak terlalu berbeda jauh dengan harga minyak kita. Seperti diketahui, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita bersubsidi sebesar Rp15.700 untuk 1 liter. Namun praktiknya di lapangan, harga minyak kita cenderung di atas harga eceran tertinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mengantisipasi adanya konflik saat pilkada serentak nanti, Polres Bintuni, Papua Barat menggelar simulasi pengamanan. Polisi mengantisipasi adanya protes saat rekapitulasi suara pilkada. Simulasi sengaja digelar agar polisi bertindak sesuai dengan standar operasi. Setelah itu kami melakukan simulasi terkait dengan situasi aman, kurang aman, dan tidak aman. Jadi dimulai dari tahap simpatisan melakukan aksi unjuk rasa, melakukan anarkis, dan tahap evakuasi. Demikian. Hal tersebut untuk menjamin situasi keamanan pada saat dilakukan pentahapan pemilihan bupati pada tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Bintuni. Yaitu yang pertama sinergitas antara TNI dan Polri bersama dengan terkait dengan situasi kondisi jika terjadi situasi kontingensi. Jadi tanggung jawab dengan adanya situasi kontingensi itu kan diperberatkan kepada TNI Polri, tetapi kita menjaga bersama dimulai dari tahap pemilihan bupati sampai dengan tahap pasca pemilihan bupati itu pada KPU akan membuka pendaftaran bakal calon pada 26 Agustus dan pencoblosan akan dilakukan pada 27 November 2024. Topan melaporkan dari Teluk Bintuni, Papua Barat. Partisipasi pemilih dalam pemilu tahun ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Dalam Pileg dan Pilpres Februari lalu, jumlah pemilih mencapai 70% dibanding pemilu sebelumnya, berkisar 60%. Berkaca dari Pilpres dan Pileg, KPU Merauke berharap partisipasi pemilih saat pilkada lebih tinggi lagi, sekitar 80%. Namun Ketua KPU Merauke, Roske Bubun tidak membantah, letak dan geografis Merauke adalah masalah dan tantangan tersendiri saat pilkada nanti. Oleh sebab itu kami berharap bahwa semua masyarakat harus terdaftar sebagai pemilih sehingga kita pastikan bahwa tanggal 27 November nanti angka partisipasi kita boleh meningkat. Jika kemarin di Pileg dan Pilpres angka partisipasi kita boleh mencapai 77%, kita harapkan di pilkada ini kalau bisa 85% harus partisipasi masyarakat Kabupaten Merauke. Dan tentunya kami berharap dukungan dari semua pihak untuk kami KPU sebagai penyelenggara melaksanakan seluruh tahapan ini. KPU Merauke saat ini terus menggenjot daftar pemilih yang saat ini masuk dalam persiapan penetapan daftar pemilih tetap. Diperkirakan tingkat pemilih tetap di Merauke untuk pilkada serentak mendatang tidak jauh dari angka sebelumnya, sekitar 162.000 pemilih. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemilihan gubernur dan bupati di Merauke, Papua Selatan semakin dekat. Terlihat dari baliho dan spanduk
yang mulai bertebaran di mana-mana. Belajar dari pengalaman Pilpres dan Pileg sebelumnya, Bawaslu Merauke langsung menyoroti soal pemasangan baliho dan spanduk yang tidak memenuhi standar estetika dan aturan yang berlaku. Ketua Bawaslu Merauke Agustinus Mahuse meminta bakal calon bupati dan wakil bupati Merauke berkomunikasi dengan pemerintah daerah seperti Bapenda dan Satpol PP agar baliho atau alat peraga kampanye ini enak dipandang mata dan letaknya juga sesuai dengan aturan. Kaitannya dengan baliho-baliho itu sebenarnya kita bicara soal etika politik. Etika politik itu maksudnya mereka mengkomunikasikan ide, ada baiknya menaati aturan. Nah, pemasangan baliho ini kan kita bicara soal estetika kota. Semestinya bakal calon kalau bisa mengkomunikasikan soal penempatan ini pada stakeholder yang ada di daerah. Nah, hari ini Satpol dan juga penerimaan daerah. Bapenda. Nah, Bapenda itu harus dikomunikasikan soal penempatan baliho. Itu kan persoalan estetika. Nah, ketika tahapan pendaftaran dan penetapan itu kami akan fokus di pengawasan penetapan itu karena dalam tahapan itu pastinya sudah dikomunikasikan soal titik-titik untuk pemasangan APK atau peraga kampanye. Di tahapannya mungkin sekitar September atau Oktober sudah jelas. Jadi saat ini memang perlu dihimbau kepada bakal calon dan tim suksesnya hendaknya memperhatikan estetika dan tata kota. Komunikasikan hal tersebut dengan baik kepada pihak Bapenda, penerimaan pendapatan daerah dan juga Satpol PP sehingga kota Merauke tidak terlihat semrawut. Ya, masyarakat harus sadar juga bahwa itu bagian juga dari penilaian apakah mereka atau tertib atau tidak harus menjadi kesadaran kita. Walaupun pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Merauke dimulai pada 26 Agustus mendatang, namun bakal calon bupati dan wakilnya mulai pasang kuda-kuda dengan mengobral janji agar dikenal masyarakat luas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemprov Papua Barat Daya mengkampanyekan bulan cinta laut, yakni bulan bersih-bersih pantai Pulau Dom dari sampah, khususnya sampah plastik. Para aparatur sipil negara memungut sampah plastik yang mengotori pantai, lalu memasukkannya ke dalam kantong sampah dan membawanya ke salah satu lokasi di pulau ini. Keberadaan sampah plastik ini mulai mengancam lingkungan dan biota laut di sekitar pantai Dom yang bersejarah. Setiap tahun, setiap provinsi yang ada laut, ada pesisirnya, kegiatan bulan cinta laut. Artinya bahwa image orang bahwa laut itu tempat sampah yang besar atau tong sampah. Tapi ini bukan laut, ini bukan tong sampah yang besar untuk dibuang sampah dan lain-lain. Tapi laut masa depan bangsa, laut untuk pembangunan masa depan, laut untuk kesejahteraan anak kita, laut untuk keberlanjutan. Sehingga bulan cinta laut ini kami setiap provinsi yang ada laut kita mensosialisasikan ke seluruh daerah-daerah kabupaten pesisir bahwa jangan lagi buang sampah ke laut. Sudah saatnya laut itu kita jaga, kita pelihara dari lingkungan, kebersihan. Laut bukan lagi tong sampah. Sehingga masyarakat pesisir, nelayan-nelayan, pengguna akses laut dan lain ini, kami menyadarkan mereka supaya jangan buang sampah ke laut lagi. Laut harus bersih, pantai bersih, ikannya sehat, nelayan tangkap ikan, jual, masyarakat makan, tidak terkontaminasi dan sebagainya. Bulan Cinta Laut merupakan program nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan mengajak masyarakat belajar melestarikan kelestarian laut sebagai sumber kehidupan. Pulau Dom memiliki keindahan alam yang mempesona. Di pulau ini banyak tumbuh buah-buahan khususnya sukun. Selain pemandangan yang indah, pulau ini juga bersejarah. Pada zaman penjajahan Belanda, pulau ini pernah menjadi ibu kota pemerintahan Sorong dan saat masa pendudukan Jepang, pulau ini jadi benteng pertahanan.
Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Pemerintah Kabupaten Mimika terus mengejar target imunisasi polio tahap 1 yang saat ini mencapai 65% sejak pelaksanaan pencanangan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio tanggal 27 Mei lalu. Sedangkan untuk pemberian imunisasi polio tahap kedua sudah mencapai sekitar 30%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Reynold Rizal Ubra mengatakan pemerintah daerah menerapkan strategi yakni dengan memberikan wewenang kepada kader posyandu, tokoh agama, guru, dan kelompok masyarakat untuk membantu memberikan imunisasi tetes polio kepada anak. Dinas Kesehatan akan mempercepat 3 jenis imunisasi polio di salah satu sekolah di kota Timika. Di Kabupaten Mimika untuk dosis pertama itu ada pada kisaran 65 sampai 60%, sementara dosis kedua itu ada di kisaran 30-an persen. Apa yang nanti kami lakukan untuk percepatan setelah dicanangkan oleh Pak Bupati, yaitu percepatan terhadap 3 jenis imunisasi, yaitu bulan imunisasi anak sekolah, PIN polio, dan juga imunisasi dasar lengkap, yang nanti targetnya adalah pada 30 September itu semua pelaksanaan baik, terutama PIN polio itu sudah selesai. Kami percepat dengan strategi, yaitu memberikan kewenangan kepada kader, kepada guru untuk bisa menetes vaksin polio, seperti itu. Kemudian juga kelompok-kelompok masyarakat yang bisa membantu, karena setelah dievaluasi ternyata yang menetes vaksin polio ini adalah tenaga kesehatan. Itu sebenarnya bagus, tetapi kalau cuma menetes itu bisa kami tes task shifting, memberikan kewenangan kepada kader-kader atau kelompok masyarakat, tokoh agama, guru di sekolah, sehingga percepatannya karena kita nanti akan sampai ke 4 dosis. Selain di kota Mimika, layanan PIN polio kepada anak juga menyasar kawasan pesisir pantai dan pegunungan. Seperti diketahui, penyakit polio hingga kini belum ada obatnya. Polio disebabkan oleh virus yang bisa menyebabkan penderita lumpuh dan meninggal dunia. Salah satu cara menangkalnya adalah dengan vaksinasi polio sejak dini. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menyebutkan 13 puskesmas di Mimika saat ini sudah terakreditasi. Akreditasi ini berdasarkan penilaian lembaga independen yang ditentukan Kementerian Kesehatan. Dari 13 puskesmas tersebut, 2 puskesmas mendapatkan akreditasi paripurna atau tingkatan level terbaik di Mimika. Seluruh puskesmas sudah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai, termasuk perawat dan dokter. Juni 2024 itu sudah 13 puskesmas yang telah terakreditasi. 10 puskesmas dalam kota itu sudah terakreditasi, 2 diantaranya itu paripurna. Paripurna itu berarti level terbaik, ya. Itu puskesmas Pampina Rama dan puskesmas Timika Kota. Ada beberapa puskesmas yang di Utama dan Madia. Sementara dari 13 puskesmas yang sudah terakreditasi, ada di wilayah-wilayah pesisir yang sudah terakreditasi. Puskesmas Atuka, kemudian puskesmas Kokonau, kemudian nanti ini akan dinilai di puskesmas di wilayah timur, yaitu Agimuga. Tersisa 13 puskesmas. Nah, 13 puskesmas di kurun waktu 6 bulan ke depan, kami akan melakukan upaya percepatan akreditasinya. Caranya bagaimana? Kami memanfaatkan teknologi secara hybrid. Jadi ada desain atau rancangan pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara virtual, tapi ada juga secara klasikal. Akreditasi terhadap 13 puskesmas ini merupakan salah satu langkah mempercepat pelayanan terhadap masyarakat dan merupakan wujud dari misi Bupati Mimika tentang tata kelola pemerintahan yang transparan,
akuntabel, dan inovatif. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.